Hai semua, jadi kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan suatu kasus yang berkaitan dengan seorang Alia, yaitu mahasiswa semester 3 di sebuah PTN. Dia adalah seorang yang aktif dalam organisasi dan kegiatan kampus lainnya. Namun, pada suatu hari saat proses pemilihan ketua himpunan, terjadi manipulasi data voting oleh panitia. Namun, sayangnya Alia sendiri yang mendengar dan menyaksikan suatu kejadian tersebut, ia tetap diam dan tidak mau berurusan karena ia merasa bahwa itu bukan urusan dia langsung. Lalu, bagaimana pendapat kita semua tentang kejadian tersebut? Baik, berdasarkan studi case tadi, sebenarnya tindakan Alia itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak dibenarkan. Nah, sebenarnya nggak sepenuhnya salah itu gimana sih? Jadi nggak sepenuhnya salahnya adalah tujuan dia untuk menghindari konflik, istilahnya dia untuk menjaga perdamaian di situasi tersebut dan juga biar dia tuh nggak dianggap orang yang provokatif. Tapi kembali lagi ke proses dia untuk menjaga perdamaian tersebut, yaitu dengan membiarkan ketidakadilan terjadi, dan itu hal yang salah dan fatal banget. Bahkan Rasulullah aja bersabda untuk menegakkan keadilan ketika melihat suatu kemungkaran seperti itu. Menurut saya dalam kasus Alia ini seharusnya kita tidak boleh diam saja ketika melihat ketidakadilan seperti manipulasi ataupun intimidasi, karena kita diajarkan jika kita melihat kemungkaran kita seharusnya bisa mengubahnya dengan tangan, mengubahnya dengan lisan, dan juga mengubahnya dengan hati. Jadi seharusnya ini Alia minimal menyampaikan pendapatnya dengan cara yang sopan dan bukan hanya diam saja, karena kalau dia diam saja dia dapat memperburuk keadaan. Menurut saya sikap netral Alia itu bisa saja dibenarkan sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi konflik. Nah, tidak semua permasalahan itu harus disikapi secara terbuka terang-terangan, apalagi jika belum ada bukti yang kuat atau saluran resmi untuk menyuarakan pendapat. Nah, Alia itu bisa saja mempertimbangkan resiko yang lebih besar seperti keretakan hubungan antar teman atau dampak sosial yang bisa saja ia hadapi jika menyuarakannya secara langsung. Alia tidak dapat dibenarkan, karena meskipun dia ingin menjaga suatu perdamaian, sikap intimidasi dan manipulasi data sendiri itu merupakan perilaku yang tidak terpuji dan dapat menciptakan suatu ketidakadilan terhadap pihak lainnya. Jadi, sikap diam Alia ini justru dia mendukung secara pasif si ketidakadilan tersebut. Jadi hal tersebut menurut saya sangat tidak dibenarkan, apalagi dalam suatu etika di organisasi. Menurut aku, Alia memilih diam saat mengetahui ada manipulasi terhadap pemilihan ketua himpunan itu nggak bisa dibenarkan, karena ini merupakan bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu ketika melihat kemungkaran maka kita harus mencegah minimal dengan lisan. Dalam kondisi ini, Alia memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara, namun dia memilih untuk diam sehingga mengakibatkan suasana dalam organisasi menjadi makin sempit dan gak sehat. Dan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai kebenaran yang diajarkan dalam Islam. Menurut saya, sikap Alia memilih untuk diam saat melihat ketidakadilan bertentang dalam ajaran Islam. Dikarenakan diam walaupun melihat kemungkinan masuk dalam sikapnya mengabaikan kewajiban sosial prinsip amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran di umat Islam. Walaupun hubungan baik itu penting, hal ini tidak boleh menjadi alasan membiarkan kezaliman dikarenakan dapat dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap kezaliman. Sekian dari saya.